Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahi ala kulli ni'amihi walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taghabun ayat 11 dan 13. Dan ayat ini juga bisa menjadi panduan kondisi ketika dalam keadaan baik dan juga ketika dalam sebuah keadaan ujian atau sebuah musibah. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia, menimpa seseorang, tidak lain tidak bukan adalah ke atas izin Allah Subhanahu wa taala. Menarik di At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang dimaksud ini? Kondisi apapun akan menjadikan seseorang itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika seseorang berada dalam sebuah musibah, ya, sebagaimana kondisi sekarang ini, maka kita perhatikan ayat berikutnya di ayat 12, wa atiillaha wa atiiur rasul. Yang lakukan pertama adalah apa? Meningkatkan ketakwaan, karena perintahnya 12, dan kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka setiap apa-apa yang menimpa seseorang, setiap menimpa sebuah wilayah, maka seharusnya yang diutamakan yang pertama adalah sebuah introspeksi diri untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taqarrub. Kenapa? Karena di situ ada peluang untuk lebih meningkatkan doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin taqarrub, semakin banyak yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat doa seorang hamba. Dan ketika doa hamba terkabulkan, seberapa sulit sebuah musibah, sebuah keadaan, Allah akan membukakan pintunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkallahu fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa dibukakan jalan keluar, yang bertakwa Allah sebagai yang akan mencukupkan. Orang yang bertakwa bakalan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, hatta dalam kondisi sulit apapun. Maka di antara yang dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 dari surat Taghabun ini, maka apa yang dilakukan oleh seorang orang beriman? Allahu la ilaha illahu, menguatkan tauhidnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Setelah kita berikhtiar, berbanyak ketaatan, melakukan wasilah-wasilah keselamatan, kemudian sudah berdoa, maka selanjutnya adalah apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dengan diangkatnya musibah-musibah ini, maka akan ada pahala-pahala yang baik dan kondisi akan baik, itu pun juga baik untuk manusia, untuk orang-orang beriman.
Sekiranya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah musibah, kemudian menjadikan kita meninggalkan dunia ini, sakit dan sebagainya, maka bagi orang-orang yang telah beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Maka tiada lain yang tidak bukan dari pelajaran At-Taghabun ayat 11, 12 dan 13 ini, apapun kondisi musibah yang ada, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berhusnudzon kepadanya. Tiada lain tugas hamba adalah meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepadanya, melaksanakan amal-amal dua wajib, sunnah, dan meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kebaikan-kebaikan akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.